Itu salah satu keinginan istri adalah ingin memiliki usaha toko kue. Tapi itu seiring berjalannya waktu itu belum kesampaian karena untuk memiliki suatu usaha itu kita harus punya modal dan modalnya itu tidak sedikit untuk mengawali. Terus pada saat tahun 2018 itu saya umroh, pulang umroh saya dijemput sama istri di Bandung. Bandung. Jadi istri saya itu suka sama kulineran karena istri kan saya suka memasak, suka buat kue dan segala macam. Maka dia ingin mencoba salah satu jajanan Bandung dan salah satu jajanan Bandung terfavorit adalah Bolen. Bolen ini adalah jajanan Bandung. Terus kata istri, kira-kira kalau kita bikin kue seperti ini di Kendari, bikin usaha seperti ini di Kendari, kira-kira bagus enggak? Disupport enggak? Saya bilang, kalau saya, apapun saya akan support. Yang penting membuat usahanya itu, membuat kuenya itu memang betul-betul rasanya dan kualitasnya itu bagus begitu. Jangan pernah kita memulai yang namanya suatu usaha, apalagi usaha kue, terus rasanya itu biasa-biasa saja begitu. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari ini kan banyak produk UMKM yang terus tumbuh dari hari demi hari. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan Bolen Alma. Kita bersama dengan owner Bolen Alma. Kita akan bercerita banyak hal tentang pertama itu produk Bolen Alma ini kan yang melatar belakangnya sehingga muncul istilahnya namanya. Pertama dari nama, terus yang pilihan produknya ini kenapa harus bolu atau apa? Jadi ceritanya begini, kan dari awal saya menikah 2015 itu salah satu keinginan istri adalah ingin memiliki usaha toko kue. Tapi itu seiring berjalannya waktu itu belum kesampaian karena untuk memiliki suatu usaha itu kita harus punya modal dan modalnya itu tidak sedikit untuk mengawali. Terus pada saat tahun 2018 itu saya umroh, pulang umroh saya dijemput sama istri di Bandung. Bandung. Jadi istri saya itu suka sama kulineran karena istri kan saya suka memasak, suka buat kue dan segala macam. Maka dia ingin mencoba salah satu jajanan Bandung dan salah satu jajanan Bandung terfavorit adalah Bolen. Bolen ini adalah jajanan Bandung. Terus kata istri, kira-kira kalau kita bikin kue seperti ini di Kendari, bikin usaha seperti ini di Kendari, kira-kira bagus enggak? Disupport enggak? Saya bilang, kalau saya, apapun saya akan support. Yang penting membuat usahanya itu, membuat kuenya itu memang betul-betul rasanya dan kualitasnya itu bagus begitu. Jangan pernah kita memulai yang namanya suatu usaha, apalagi usaha kue, terus rasanya itu biasa-biasa saja begitu. Terus maka saya langsung menyampaikan, saya bilang, cobalah dulu bikin. Kalau kita sudah sampai dengan coba bikin, ya coba rasa. Kalau rasanya sama dengan ini, kita boleh jual. Tapi kalau tidak sama seperti ini, nanti ulang lagi. Nah, pada saat sudah pulang dari umroh, kita dari Bandung sudah pulang ke Kendari, saya mulai coba buat kue satu kali. Saya bilang, kayaknya rasanya tidak sama seperti yang di sana. Ulang lagi lah. Ulang lagi, besoknya ulang lagi, dan begitu seterusnya sampai mendapatkan hasil rasa yang kira-kira tidak terlalu jauh beda ya, 11-12 lah mungkin. Saya kurang begitu paham juga
karena kata beberapa orang yang telah merasakan ini, Bolen bukan produksinya dari kita, Bolen Alma itu, katanya ini jauh lebih enak daripada yang mereka pernah rasa. Gitu. Dan alhamdulillah awalnya kita usaha dari rumah, jadi kita buy online. Kebetulan kita menggunakan sosial media, semua sosial media yang saya punya, coba tawarkan ke semua teman-teman dulu awalnya, tidak atau dari teman-teman dulu begitu sebelum menyebar luas, dan alhamdulillah orang sudah mulai sedikit tahu. Teman-teman beli dan mereka posting, alhamdulillah masyarakat menerima baik begitu kita punya produk. Nah, produk ini awalnya itu kami jual dengan harga 35.000 masih di rumah. Setelah dari rumah, bukan setelah dari rumah, maksudnya setelah pindah ke sini, setelah kita buat stiker dan kita punya produk sendiri dengan nama brand sendiri, itu kita menaikkan harga karena berhubung juga semakin tahun itu harga bahan bakunya itu semakin naik begitu kan, kita menggunakan bahan baku yang premium kan, jadi kita tidak menggunakan bahan baku yang memang di bawah dari standar, kita selalu menggunakan bahan premium. Alhamdulillah setelah saran-saran dari semua teman-teman, semua pelanggan bagaimana kalau usahanya jangan di rumah, soalnya kalau di rumah kita BTN, tahulah BTN mana jalanannya tidak terlalu bagus, dan kita juga lokasi unitnya kita di belakang, orang kadang-kadang setengah mati untuk ribet untuk cari tempatnya kita. Mereka menyarankan untuk kita membuka tempat satu untuk kita pemasaran produk-produk yang kita semuanya. Dan alhamdulillah kita dapat di sini, dan kita di sini itu baru 2 bulan Bang J. Kita di tanggal 26 November 2020. Itu tadi kan dibilang kalau ini kan banyak varian istilahnya, varian rasa maupun yang diproduksi di sini apa-apa saja itu, dan mungkin sudah sampai sejauh mana misalnya pasarnya, apakah hanya di Kota Kendari, ada misalnya ada pemesanan di luar, misalnya di Raha atau di mana? Iya, kita di sini karena kan yang namanya kita usaha, apalagi kalau usaha makanan seperti ini, kita tidak mungkin dengan cuma menjual satu produk, bahkan itu punya tempat. Walaupun kondisinya awal seperti ini, kita baru memulai, tapi kita bersama istri saya berkomunikasi untuk bagaimana caranya kita bisa menciptakan produk-produk yang lain lagi selain Bolen Alma, yang kita bisa pasarkan ke orang-orang, dan orang bisa terima dan bisa ingat kita punya produk. Gitu. Makanya ini awalnya dia Bolen pisang, isinya 10 pisang coklat sama pisang keju, 5 pisang coklat, 5 pisang keju. Kadang-kadang orang bisa request keju saja full atau coklat full. Pernah juga orang minta varian yang isinya kacang. Terus kita mengembangkan lagi, setelah di sini kita tambah ini brownies Alma. Jadi setelah brownies kita ada ini lidah kucing Alma. Kita ada nastar Alma, nastarnya dan nastar premium. Jadi kita berusaha untuk mengembangkan produk-produk yang lain, khususnya untuk kue-kue, baik kue kering maupun kue basah. Dari semua varian ini sebetulnya kan tentu kan ini bagian dari produk UMKM yang harus terus kita kembangkan. Tentu kan sebetulnya peran pemerintah itu sebetulnya penting dalam hal mendorong terus tumbuhnya UMKM di Kota Kendari khususnya. Kalau menurut kita soal itu bagaimana? Ya pemerintah, kalau untuk pemerintah, karena kan saya juga selain saya menjalankan usaha ini, kan saya juga biasa suka misi-misi aja. Suka misi kadang-kadang acara UMKM, dan pemerintah saat ini juga khususnya pemerintah Kota Kendari ini dan gencar-gencarnya mengangkat semua produk-produk dari UMKM yang ada di Kota Kendari dan sekitarnya.
Dan itu sudah langkah-langkah yang paling bagus yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari ini gitu. Dan kalau dari kami sendiri memang untuk saat ini kami mungkin belum berusaha untuk mengambil dana tambahan untuk modal usaha bekerjasama dengan mungkin salah satu bank swasta atau tidak mungkin salah satu orang-orang yang bisa menanamkan saham di sini. Untuk kita memulai dulu dengan awal dengan apa yang kita bisa. Oke. Tapi kan tentu kan kita punya bayangannya soal pengembangan ini produk ini ke depan. Saya bayangannya akan seperti apa nanti ke depan. Oh begitu. Artinya kan tentu kan tidak hanya di sini, mungkin bikin OTT yang lain. Bagaimana? Maksudnya bayangannya? Saya di awal juga kemarin pas saat kita mengambil tempat di sini, saya itu sudah membayangkan bahwa tempat usaha saya ini bukan cuma usaha jual kue, tapi saya di dalam bayangan saya itu bagaimana toko Alma ini itu menjadi pusat oleh-oleh, pusat oleh-oleh Sulawesi Tenggara. Jadi kalau seumpama orang datang di Sulawesi Tenggara itu dapat produk kami itu, nanti kalau besok-besok pulang ke sini lagi lalu mengingat produk kami. Jadi untuk ini masih langkah awal saja di kita ke kue. Sebenarnya kemarin kita sudah mulai coba juga dengan buah-buah impor, ya tapi cuman saat ini kita lagi kosong, kita masih tinggal kue-kuenya saja. Insya Allah ke depan usaha ini kami akan usaha mengembangkan untuk di produk-produk yang lain selain kue-kue. Kita oleh-oleh itu bisa jadi kayak kue-kue yang tradisional Sulawesi Tenggara seperti bagea, mungkin kacang mete dan produk-produk olahannya dan lain-lain begitu. Terus saya juga ada kepikiran untuk makanan-makanan khas Sulawesi Tenggara yang di frozen, yang dibekukan, dan itu nanti bisa, kalau orang kan kadang-kadang kalau kita kayak makan ayam kaparende seperti itu kan, itu kecuali kita ada acara dulu atau tidak kita buat kecuali kita bikin sendiri begitu. Maksudnya orang-orang kan kadang-kadang di daerah Kendari ini banyak masyarakat yang tidak sempat untuk mengolah gitu. Jadi kami nanti ke depannya akan mengusahakan makanan-makanan siap saji tapi dalam bentuk yang sudah dibutuhkan. Jadi mereka nanti yang para pekerja kantor yang mungkin tidak sempat lagi untuk memasak, dia bisa beli sama kita, tinggal dipanaskan dan mereka tinggal. Oke. Mungkin yang paling akhir tentu kan kita sangat berharap usaha UMKM ini bisa terus tumbuh, dan mungkin yang terakhir ini saya ingin tanya, mungkin tentu kan punya harapan juga terhadap pemerintah, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi, terhadap pengembangan UMKM lah secara umum. Secara umum yang pasti saya pikir semuanya sama. Bagaimana caranya pemerintah itu memberikan bantuan mungkin modal usaha, dan itu tidak membuat para pelaku usaha itu menjadi keberatan begitu karena bantuan tersebut. Maksudnya mungkin ini saya tidak tahu sama teman-teman UMKM yang lain. Kira-kira mungkin kita ada dana-dana hibah atau dana sukarela dari pemerintah dalam mereka membangun pengembangan UMKM itu, mudah-mudahan. Tapi kalaupun tidak, kita untuk saya pribadi, bagaimana caranya pemerintah melakukan itu tapi dalam bentuknya yang syariah. Jadi bagusnya kita usahanya dapat, insya Allah akhiratnya juga. Mungkin tentu kita sangat berharap produk UMKM di masa datang itu terus tumbuh, karena itu bagian dari ikhtiar kita untuk mendorong terus tumbuhnya kesejahteraan masyarakat. Ini produk Bolen Alma, mari sama-sama kita kesini terus yang kemudian beli dan kita rasakan, pasti sensasinya beda. Oke? Pelanggan terakhir. Pelanggan saya ini kan tadi sempat ditanya, cuma saya lupa jelaskan. Pelanggan saya dari Muna, Wakatobi, sudah ke Bau-Bau, sudah ke Papua, Makassar, sudah ke daerah Sulawesi Tenggara, hampir semua daerah sudah sampai. Keren ya. Artinya kan kita berharap ini ke depan Bolen Alma punya
Malam mahasiswa-mahasiswa ada yang kuliahnya di Bandung mau bawa pulang ke Bandung oleh-olehnya Bolen Alam. Oh, keren. Padahal di sana tempat asalnya seperti itu. Siap. Ya mudah-mudahan ya. Minta doanya buat semua ya para penontonnya Bang Jay. Jangan lupa ini subscribe, like, comment wajib. Pokoknya didukung terus channelnya Bang Jay, mudah-mudahan channelnya sukses, mudah-mudahan juga semua UMKM yang masuk di channelnya Bang Jay ini semua bisa tumbuh berkembang luar biasa seperti harapan kita semua. Oke.